Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi meningkatkan level energi di dalam tubuhnya, dan akan berdampak untuk kestabilan pada bumi ini. Energi yang dinaikkan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi tidak hanya berpengaruh pada satu dimensi, tetapi akan berpengaruh pada semua lapisan dimensi yang ada di bumi ini. Energi tersebut akan menyebabkan terjadinya keadilan, kedamaian, kebaikan dan bisa juga menyebabkan kehancuran. Tetapi level energi yang dinaikkan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi untuk menjaga bumi ini agar tetap dalam keadaan stabil. Walaupun di bumi ini sedang dilanda oleh berbagai macam kekacauan dan kerusakan. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sebenarnya belum mau bertindak, agar manusia-manusia yang belum mau menerimanya sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini, cepat-cepat sadar atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi meningkatkan level energi tersebut secara sembunyi, agar kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi tidak tersebar luas sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Energi-energi yang dinaikkan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi akan bisa terlihat dan bisa dirasakan oleh manusia lainnya, jika pada suatu wilayah terdapat kejadian-kejadian di luar logika manusia. Karena dimensi kekuatan dari energi tersebut bisa menstabilkan keadaan bumi ini agar tidak mengalami goncangan yang sangat parah. Tujuan Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi meningkatkan level energi tersebut karena beliau sedikit memperbaiki kekacauan dan kerusakan yang sudah terjadi di bumi ini. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi meningkatkan level energi tersebut, karena saat-saat ini beliau sudah melihat kezaliman yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Seandai saja sekelompok orang yang ada di suatu majelis ilmu tersebut, sudah bisa menerima dan mengakui beliau sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini, maka beliau tidak akan segan-segan memberantas semua kezaliman dan ketidakadilan yang sudah terjadi di muka bumi ini. Jika Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah bertindak dengan maksimal, maka beliau akan mengerahkan semua pasukannya untuk meluluhlantakkan negara-negara yang menzalimi kaum muslimin. Energi yang dipancarkan oleh beliau akan meliputi di seluruh penjuru bumi ini. Jadi tidak mungkin orang-orang bisa bersembunyi dari dimensi kekuatan energi tersebut. Sehingga orang-orang kafir pun tidak dengan mudah mengalahkan pejuang-pejuang Islam. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi bisa saja diam, dan beliau juga bisa saja marah apabila kelakuan manusia sudah melampaui batas. Beliau menaikkan level energi tersebut hanyalah sedikit saja dan belum maksimal. Beliau sengaja menaikkan level energi tersebut untuk membantu memperkuat pejuang-pejuang Islam, agar setiap dimensi kekuatan yang ada di seluruh penjuru bumi ini bisa memperkuat jiwa dan mental pejuang-pejuang Islam, dalam menghadapi kezaliman yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Kenapa Allah masih membiarkan orang-orang yang berbuat zalim terus merajalela di muka bumi ini? Dari dulu sampai sekarang pun orang-orang terus berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dikatakan orang berdoa sampai keluar air mata darah, memohon agar kekacauan dan kerusakan ini cepat terselesaikan. Padahal jika meminta kepada Allah niscaya Allah akan kabulkan. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Mumin ayat 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Tapi kenapa orang-orang yang berdoa dan memohon belum juga dikabulkan doanya? Apakah ada yang salah dengan cara mereka berdoa ataukah ada rahasia yang sangat besar di balik semua kejadian ini? Dari kekacauan dan kerusakan yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi menaikkan level energi agar dampak dari kekacauan dan kerusakan di bumi ini tidak tersebar luas sampai ke Nusantara, dan tidak sampai pada wilayah tempat tinggal beliau. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi hanya memantau dan melihat saja perkembangan ke depannya akan terjadi seperti apa keadaan bumi ini. Apakah ke depannya bumi ini akan semakin kacau ataukah akan membaik? Itu semua tergantung dari perbuatan dan kelakuan manusia itu sendiri. Jika mereka yang ada di suatu majelis ilmu tersebut masih menahan dan belum mau mengakui bahwa beliau adalah Khalifah Allah di muka bumi ini, maka bisa jadi keadaan bumi ini ke depannya akan semakin parah terjadinya kekacauan dan kerusakan. Walaupun ke depannya bumi ini mengalami kekacauan dan kerusakan yang sangat parah, bukan berarti bumi ini akan hancur.
Bumi ini tidak akan hancur dan tidak akan terjadi kiamat apabila masih ada manusia utusan Allah untuk memimpin bumi ini. Biarpun bumi ini mengalami goncangan yang sangat parah, beliau tetap akan berusaha menstabilkan keadaan bumi ini, dengan meningkatkan terus level energi yang ada di setiap lapisan dimensi pada bumi ini. Terjadinya kekacauan dan kerusakan pada bumi ini disebabkan atas kesalahan-kesalahan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jika orang-orang munafik dan zalim berbuat melampaui batas, maka sang pemimpin bumi ini akan sangat marah sekali. Karena kemarahan sang khalifah adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menolak manusia utusan Allah, sama saja mereka telah memusuhi Allah dan kekasihnya. Seperti yang dijelaskan di dalam hadis qudsi, yang artinya, dari Abu Hurairah, ia menuturkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti ku beri. Dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis qudsi adalah firman Allah yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran, tetapi firman Allah yang disampaikan langsung melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.